Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdani dari kelas 20T01 ingin menjelaskan tentang backpropagation. Untuk awal-awal di modul kita mana ya? Nah, ini di tabel 2 terdapat bulan dan total total laba rugi kompensatif komprehensif. Yang dimana nanti ini akan diinputkan ke dalam MATLAB. Cuman pada saat awal di Excel terlebih dahulu. Nah, Hmm, nah ini dia penetapan masukannya, yang dimana X1 total laba rugi bulan Januari, X2 total laba rugi bulan Februari, dan X3 Maret, X4 April, dan seterusnya sampai X10 pada bulan Oktober. Yang dimana penetapan keluar outputnya Y1 sama dengan total laba rugi komprehensif. Dan selanjutnya kita normalisasi atau pengolahan data yang dimana rumusnya X sama dengan 0,8 dikali X kurang A dibagi nilai maksimum dari suatu data dikurang nilai minimum ditambah 0,1. Dan ini hasilnya kalau kita masukkan ke data Excel, dan ini transformasinya. Langsung aja kita masuk ke Excelnya. Nah, ini tadi yang dimana ini adalah X1 total laba rugi bulan Januari, X2 bulan Februari, X3 Maret, sampai seterusnya sampai X10 bulan Oktober. Ini nomornya. Ini sesuai dengan data yang pada di modul ini ya. Ini X1 1351 titik 15543. Oke, terusnya 190 813 2306 sama ya, dan seterusnya tetap. Dan untuk yang ini, yang tanda buka kurung ini dia rugi ya. Dari mana bisa tahu rugi? Kita lihat data dari paling atas, yang dimana datanya nih, lihat pada bulan November. Dia ini minus 390,884 ribu. Dan dijelaskan juga di mana ya? Nah, ini. Pada bulan November mengalami kerugian pada angka nih minus 390. Terus balik lagi ke Excel. Nah, untuk menentukan batas maksimal minimumnya kita lihat daripada ini X1-nya. Lihat maksimalnya di angka 2, mungkin ya kalau kita bilang 2.366. Ini kan paling tinggi. 2.366. Lihat pada tab yang lainnya ada 1 juta, ada minus, ada 700, ada satunya ada juga 2 juta, cuman 2.044.000. Maka maksinya di 2.366.000, dan minimalnya seperti yang tadi berarti minimalnya adalah minus 390. Selanjutnya di X2 sama tetap datanya karena hampir sama. Terusnya X3, X4 sampai dengan X10. Terus data ujinya kita ambil dari nomor 6 sampai ke 10. Yang dimana datanya itu ini mulai dari 2.044 dan sampai 1.990 terus sampai dengan X10. Ini datanya. Untuk targetnya ini saya kurang yakin juga sih sebenarnya. Karena kalau lihat dari kalau nggak salah target itu sama dengan Y, yang dimana Y-nya itu mana ya? Y-nya itu halaman ini. Y-nya itu sama dengan total laba rugi komprehensif, yang dimana total laba rugi komprehensif pada X1 itu ada bulan Januari. Yang berarti bulan Januari ini ya. Ini seterusnya X2 pada bulan ini. X3 pada bulan ini, bulan Maret, dan seterusnya sampai bulan Oktober ya. Oktober, oke. Ini. Oke. Terus setelah semua ini telah diinputkan datanya, maka kita akan transformasikan. Rumus transformasi sudah dijelaskan sebelumnya, ini dimana ini ya 0,8 dikali X-nya itu tergantung dari misalnya X1, maka diambil data dari X1 nih, terus dikurang dengan batas minimum. Nah, batas minimumnya ini
min 390. Ini penggunaan dolar ini itu bertujuan untuk agar kolomnya tidak pindah-pindah saat dimasukkan rumus gitu. Terus dibagi dengan batas maksimal dikurang batas minimal ditambah 0,1. Maka hasilnya 0,6169. Kita lihat di modul. Nah, sama. Terus X2-nya seperti itu juga, yang dimana X2 0,8 dikali X-nya, X2, berarti maka tentuannya adalah X2 juga. Nih, X2, mana ya nih ya? X2, nah, X2 dikurang batas minimum tetap karena penggunaan dolar ini dia jadi tidak berubah. Ini fungsinya nanti itu untuk kita biar gampang kita drag ke samping dan ke bawah. Dibagi batas maksimal dikurang batas minimum tambah 0,1 maka hasilnya 0,8065. Sesuai ya. Seterusnya sampai seperti itu. Ini gampang caranya. Ini contoh saya hapus lah ya. Ini juga saya hapus. Kita lihat kita drag sekali aja. Nah, 0,8605. Sesuai kan? Terus kita drag sampai X5. Kita lihat 0,900 benar. 0,3898 benar. 0,2183 benar. Oke. Kita lanjutkan aja. Kita drag sampai terakhir. Nah, terus ini kita drag aja sampai ke bawah. Oke. Maka munculnya kita lihat pada pola ke-10. 0,8065 apakah sama? Sama ya, 0,8065. Ini kalau di awalnya dia akan menjadi seperti ini. Nah, gini dia. Nah, ini cara mendesimalkannya seperti ini aja gampang. Oke, dah seperti itu. Oke, kita lanjut. Sama seperti ini tinggal kita copy dari data normalisasinya ke data ujinya nih. Ini kita copy. Maka akan kembali ke sini. Oke. Dan untuknya biar lebih mudah dipahami di MATLAB maka kita akan melakukan transpose. Transposnya kalau di kalau di Excel ini datanya ini karena udah kita ubah jadi gini aja lah. Ini datanya kita copy. Ini mau transpose ya. Bebas mau di mana aja. Di sini kita klik kanan. Terus kita inikan dulu biar dia rumusnya tidak ikut juga. Ini aja. Values dan numbering formatting. Kita klik. Artinya dia value-nya dan format ininya aja yang di copy, tidak sama rumusnya. Baru ini kita blok, kita copy juga, terus bebas di mana, baru kita ke transpose. Nah, maka hasilnya ini muncul. Dia jadi baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Lihat 0,61, 0,80, 0,9000, 0,38 dia akan menjadi ke bawah. Dan begitu seterusnya ya. Karena ini penjelasannya lumayan panjang, jadi saya persingkat. Dan kita hapus, kita balik lagi ke transpose. Nah, data transpose sudah selesai. Ini juga data ujinya sudah selesai. Sekarang kita ke MATLAB-nya. MATLAB. Nah, sebelum masuk ke MATLAB, kita membuat editor teks dulu ya. Yang dimana editor teksnya ada testing, ada training. Pertama kita training. Training, ini dia. Kita load datalatih.mat. Datalatih.mat ini adalah isinya nanti ini transposan dari data latih. Ini kita masukkan. Dan untuk target latih.mat, ini .mat ini fungsi apanya ya, ekstensi dari MATLAB. Target latihnya dari ini. Nah, ini kita masukkan nanti. Terus hidden layer-nya ini pertama 50. Pertama kita bisa buat 10, bebas atau berapa karena ketentuannya di modul sekiranya berapa tadi base trainingnya kalau nggak salah di angka 50 pada kesimpulan kalau nggak salah ya. Nah, 50. Terus outputnya sama dengan 1. Ini net FF-nya, min max-nya kita panggil data latih. Hidden layer-nya juga, terus outputnya 1. Ini log sig artinya sigmoid ya. Word line sama train GD. Net perform function sama MSE. Terus net train var epoch-nya sampai 10.000. Cuman ini jadi pertanyaan saya kenapa dia pas di epoch nanti cuma jadi 1000 gitu.
Terus ini net trend param goalnya 0,001, net trend param link rate-nya 0,01, net trend param show-nya 1000, ini net inisiasinya net, ini net TR sama dengan trend, net data latih, target latih. Terus setelah saya ini kita F5 kan, maka dia muncul training seperti ini. Ini inputnya 10, sedangkan di modul tuh 4. Jadi saya belum tahu cara mengubahnya ke 4 nih bagaimana. Udah saya berbagai coba lakukan mulai dari pengurangan data latih sampai 4, target latih sampai 4 pun juga nggak berubah. Ini layernya ini dan layernya 50. Ini layernya 1, outputnya 1. Kita epoch ini mendapatkan di epoch 656 dengan performance 53,8. Ini cukup tinggi ya. Terus gradiennya 61,3. Kita lihat di performance. Nah, kita trainnya dari sini ya. Terus ini base-nya di sini. Lanjutnya regressionnya. Nah, di sini pun saya kurang paham juga maksudnya bacanya gimana. Menurut saya ini kan Y sama dengan target. Sedangkan ini kan ada ini garisnya, ini garis putus-putusnya sama dengan target. Sedangkan fit ini mungkin kemungkinan besar saya akurasinya. Jadi menurut saya ini kurang lebih akurasinya udah tepat ya. Menurut saya, karena saya pun juga kurang paham. Performanya 53,8, dapatnya segitu. Terus mungkin sampai situ aja dulu ya. Untuk data uji, saya belum menemukan titik terangnya ya. Coba data ujinya mana ya, sabar ya. Data ujinya ini testing. Nah, load data uji.mat. Ini dia mengeload atau menguji ini data ujinya ya. Oh ya, saya belum contoh masuknya ya. Sorry. Ini data latih. Kita buat gini aja, Control N, maka muncul ke data latih. Control N itu buat data baru ya. Ini awalnya seperti ini. Ini awalnya kosong. Terus gini aja. Ini kita contohkan, saya contohkan ya. Terus ini kita hapus. Terus dia cara kopinya gampang. Pada di Excel, ini kita blok, kita copy. Terus di sini kita klik, kita paste Excel data. Nah, udah muncul ya. Terus kita save. Ini karena udah ada datanya jadi saya replace aja, data latih, save. Yes. Udah seperti itu aja. Sama kayak data targetnya, target latih. Nah, seperti itu juga. Ini kita blok, kita copy, kita blok, kita copy. Terus di sini kita paste Excel data. Nah, muncul. Gitu aja sih. Terus kita kembali lagi ke target data ya. Testing ini. Jumlah datanya 5. Karena kita dari yang tadi saya jelaskan, kita ngambil dari nomor 6 sampai nomor 10, berarti kan 5. Ini simulasi net data uji. Kelasnya sama dengan 0, 1 atau jumlah datanya 5. Display hasil pengujiannya, display tulisannya aja. For A-nya ini ya sama dengan 1 dibagi jumlah data. Jika Y ini target lebih besar sama dengan 0,5, maka displaynya salah atau enggak displaynya benar. Jadi untuk di sini saya masih banyak kesalahan mungkin ya. Kalau kita run, maka dia pengujiannya salah. Ini lihat hasilnya di mana? Kita lihat hasilnya di Y. Ini Y. Mana ya? Ini Y. 0,820 berarti kan lebih besar. Maka dia salah. 0,6 juga, 0,7 juga, 0,5 juga. Tapi ini 0,0863 ini mungkin lebih besar juga sih. Saya pun kurang paham juga. Mungkin di data ini saya masih salah data testing. Mungkin segitu aja dari penjelasan dari saya. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.